Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita bertemu kembali di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Kemarin kita sudah membahas tentang dimensi insan kafur. Sekarang kita ketemu lagi dengan derivasi lafaz insan, ya, unas. Unas itu derivasi dari insan. Di surat yang sama, di ayat 71 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, yauma nad'u kulla nggak jelas apa ini, unas, ya, bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Ada satu kondisi, ini jelas kondisi eskatologis, ya. Kami panggil tiap-tiap manusia dengan imamnya. Nah, gitu. Buat Islam Jemaah, ayat ini primordial sih sebenarnya, ya. Jadi setiap manusia itu harus ada imamnya. Allah memanggil manusia bersama imamnya. Imam itu apa? Imam itu adalah pemimpin. Kalau secara aplikatifnya, imam itu adalah pemimpin. Faman utiya kitabahu. Nah, di sini ada semacam substitusi lafaz, ya. Jadi imam itu disubstitusi dengan kitab. Makanya ada ulama yang mengatakan kitab itu adalah imam. Ya, saya sepakat. Jadi kitab itu imam secara teori, ya. Karena bagaimanapun imam itu ya tetap orang. Tidak bisa benda dijadikan imam. Setiap rasul itu adalah imam, ya. Tapi tak sama dalam mengamalkannya. Di dalam kitab itu ada Syaiton, ada Firaun. Kan nggak mungkin Rasul mengamalkan sifat Firaun, gitu. Nggak mungkin. Jadi kitab itu dia tetap referensi. Sedangkan imam itu adalah acuan praktek dari referensi tersebut. Nah, jadi nggak semua teori itu bisa jadi imam. Enggak. Dan tidak semua imam berangkat dari teori. Ya, bisa dari aplikasi atau peristiwa. Nah, jadi siogianya imam oke, kitab pun oke. Begitulah. Nah,
Yang pertama disebut imam dalam kitabullah itu ya Ibrahim. Ibrahim itu adalah imamnya para rasul. Dalam doa Nabi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi zuriyah-zuriyahnya itu nanti akan menjadi imamnya orang-orang yang muttaqin. Berdasarkan urutan praktek ya, secara kerasulan, bukan urutan tanzil. Gitu. Jadi secara teori saja ya, sifat Allah yang pertama itu kan ada di surat Al-Alaq. Alam ya annallaha yara. Disitulah lapas Allah pertama kali muncul secara urutan tanzil surat. Begitu. Lafaz Allah pertama kali muncul itu ada di surat Al-Alaq ayat 14. Secara tanzil surat ya, karena Al-Alaq itu tanzil yang pertama. Maka sifat di situ adalah kita rubah fiilnya menjadi isim fa'il ar-ra'in. Nah, itu secara teori alam bi anallaha yara. Artinya sang pengindikator ulung. Ya. Kalau secara kerasulan ya sifat Allah itu ya Al-Ghafurur Rahim yang pertama. Ya. Secara kerasulan. Karena Rabbana zalabna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau bukan karena Ghafur dan Rahimnya Allah, nah itu secara kerasulan. Kan itu yang dipakai sama Nabi Adam. Jadi sifat Allah yang pertama dikenal oleh Nabi Adam itu adalah Ghafurur Rahim. Walaupun Adam dia sudah punya ilmu, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Gitu. Jadi walaupun bisa lebih dari malaikat, tapi tidak membantu roh, makanya dia terjebak dalam sebuah kealfaan dimensi insaniyah kan, yang dalam ceritanya terusirlah dia dari jannah begitu. Nah ini banyak mitos-mitos yang kita dengar. Sebenarnya terusirnya Adam dari surga itu bukan surga ukhrawi ya, tapi surga yang masih berada di alam dunia ini, di Ardiyah, surga Ardiyah. Jadi dia kehilangan nuansa surgawi ketika dia melakukan kealfaan insani. Itu logis saja. Setiap orang melakukan kesalahan itu pasti mengalami ketidaknyamanan. Gitu. Nah harusnya mengindikasi itu berdasarkan ilmu Allah. Jadi sebetulnya siapa imam kita? Siapa imam kita? Kenapa tidak sesuai dengan konsep dalam prakteknya? Jadi harus sinkron. Pada imam dan kitab ini hasilnya sinergis. Tidak semuanya teori bisa jadi imam.
Dan tidak semuanya imam beranjak dari teori seperti yang saya katakan tadi kan gitu. Jadi berarti ayat ini menggambarkan adanya sinkronisasi imamah dan kitabiah. Ya, adanya sinkronisasi imamah dan kitabiah. Itu merupakan sebuah keharusan ya. Tapi sinergis bahkan simbiosis itu masalah mutlak. Apa bedanya mutlak dengan keharusan? Apa bedanya? Banyak orang yang mungkin sinkron, tapi belum tentu bisa bersimbiosis. Nah, imam dengan kitab itu harusnya bersimbiosis. Tidak akan ada imam kalau nggak ada kitab. Dan kitab tidak akan bisa menjadi tuntunan aplikatif kalau nggak ada imam. Nah, itu yang dimaksud dengan simbiosis itu. Simbiosis itu. Jadi ada saling keterkaitan yang signifikan. Jadi dikasih imam dan kitab agar insan itu ada pembimbingnya, ada pemandunya. Ya, ada pemandunya. Jadi pada kenyataannya manusia itu memang tidak bisa tanpa imam, tidak bisa tanpa risalah. Gitu. Jadi imam itu seperti koordinator lah, ya, seperti koordinator. Rasulullah pernah mengangkat khalifah atau imam dengan beberapa kualifikasi. Gitu. Nah, kualifikasi yang pertamanya yang didahulukan adalah yang paling faqih dalam kitabullah. Faqih itu artinya paham ya. Jadi ketika kita belajar ilmu fikih kita harus paham. Gitu. Yang paling faqih dalam kitabullah. Nah, yang kedua, yang duluan hijrah. Dan yang ketiga, yang paling tua, paling dewasa. Nah, pada Abu Bakar, 3 kualifikasi ini ada. Ya, makanya meskipun dia tidak fasih dalam membaca, tapi dia faqih dalam memahami. Baca nama nggak fasih. Itu mengapa beliau diangkat oleh Rasul menjadi imam sewaktu Rasulullah sakit. Nah, kenapa? Karena dia yang paling paham risalah. Didapatnya yang 3 kualifikasi tadi, ada kualifikasi itu pada 3 kualifikasi itu pada Abu Bakar. Ya, karena memang dari dulu Abu Bakar dan Rasulullah Muhammad itu memang teman sepermainan sejak kecil. KDK, kawan dekat kecil. Makanya wajar dia paling paham. Sementara Ali memiliki kualifikasi seperti Abu Bakar, cuman dia masih muda. Ya, muda. Hadis ini ada di semua kalangan umat Islam, termasuk Syiah sekalipun. Jadi kualifikasi tersebut dianggap sinyal. Apalagi ada moto kan, jangan berikan jabatan pada orang yang menginginkannya. Karena Abu Bakar pada bulannya memang tidak pernah mau. Selama masih ada Rasulullah, dia tidak pernah mau dia menjadi imam. Selama masih ada Rasulullah, dia tidak pernah mau menjadi imam. Nah,
Itulah. Jadi ada sinkronisasi imamah dan kitabiyah yang merupakan keharusan. Tapi sinergis bahkan simbiosis itu masalah mutlak atau wajib. Kita ada kitabullah-nya. Cuman yang susah sampai sekarang, ya, yang susah kita temukan sampai sekarang itu adalah imam. Siapa imam kita sih saat ini? Pertanyaan besar. Ya. Pertanyaan besar. Ulama banyak, tapi belum tentu bisa jadi imam, jadi panutan, jadi contoh, jadi teladan. Bahkan ironisnya banyak yang mengaku ulama tapi tidak merepresentasikan, tidak berani merepresentasikan kitabullah sebagai tatanan teori bagi seorang calon imam kitabullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.